Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market. Dimana sekarang udah hijau royo-royo ini ya teman-teman, hijau royo-royo lagi. Ya walaupun memang rasanya rasa sangkut, tapi setidaknya kalau warnanya hijau begini ya, hijau begini, rasanya itu enak sekali gitu untuk memandang market seperti itu teman-teman ya. Ini keadaan seperti ini setelah ada pengumuman dari The Fed ya perihal inflasi, penekanannya dan suku bunganya kenaikannya berapa gitu teman-teman. Jadi semalam yang sempat nunggu untuk hasilnya ya, mungkin kalau kalian ambil di kepala 20.100 atau kepala 20.200-an semalam, itu kemungkinan besar kalian pada pagi hari ini sudah cuan seperti itu teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, dengan keadaan yang seperti ini, kalau kita lihat dari sisi sini, dari sisi fair and greed-nya teman-teman ya, dari fair and greed-nya di sini memang masih dalam keadaan ketakutannya sangat ekstrim untuk sentimen-sentimen para investor ini terhadap market kripto ya, seperti itu teman-teman, di mana dia masih di angka 7 untuk nilai tingkat keekstrimannya seperti itu teman-teman. Jadi belum ada peningkatan dari sejak kemarin, itu masih di angka-angka 7 saja. Nah, di sini teman-teman, dari sini ya, kita lihat di sini. Di sini Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,75% ya untuk memerangi inflasinya. Jadi emang The Fed ini sudah menaikkan suku bunganya sebesar 75% atau 75 basis point teman-teman, di mana targetnya sebenarnya adalah 50 basis point ya, tetapi di sini malah meleset jadinya di 75 basis point atau 0,75%. Federal Reserve The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,75% tertinggi pernah disaksikan negara itu sejak 94 teman-teman, 1994. Nah, keputusan tersebut menyoroti langkah serius The Fed untuk mengatasi kenaikan inflasi. Menurut ekspektasi beberapa pembuat kebijakan, The Fed kemungkinan akan mengakhiri tahun dengan suku bunga 3,4% teman-teman. Wow. Perkiraan pada bulan Maret menetapkan bahwa tarif akan berada di sekitar 2,5% pada akhir tahun. Nah, mudah-mudahan sih pada akhir tahun bisa nurun ya teman-teman, di mana sekarang adalah 3,4%. Nah, di sini ditargetkan di akhir tahun ini bisa ke 2,5% seperti itu. Dan mudah-mudahan memang benar bisa turun ke situ. Ya karena kalau gini teman-teman, kalau The Fed ini menaikkan suku bunga, bukan hanya market kripto ya, bukan hanya market kripto, melainkan hutang-hutang negara itu juga akan membengkak gitu teman-teman. Contohnya, jika suatu negara mengambil hutang ya, itu mungkin ke Amerika atau di mana atau ya institusi lainnya gitu teman-teman. Jadi kalau awalnya dia utang dengan biaya bunga semisal 1%, ketika The Fed ini menaikkan lagi, otomatis utang tersebut bunganya juga akan ikut naik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dampaknya ke negara-negara lain juga kena, ke saham, ke aset aset cryptocurrency. Nah, di sini kan masih banyak yang bingung. Aset cryptocurrency itu adalah terdesentralisasi, seharusnya tidak terpengaruh dengan adanya kenaikan suku bunga, inflasi dan sebagainya. Oke, benar di situ teman-teman, nggak ada pengaruhnya. Akan tetapi, kenapa kok market crypto bisa crash? Ya memang karena di sini ya, kalau The Fed naikin suku bunga, otomatis apalagi di sini didorong pengangguran semakin meningkat. Ya mau nggak mau mereka yang mempunyai aset di cryptocurrency ya menarik lah ya. Dan di sini sentimen ketakutan untuk para investor itu sebenarnya juga terjadi karena The Fed naikin suku bunga. Kenapa? Karena sebenarnya suku bunga ini berpengaruh penting itu ke saham, bukan ke aset cryptocurrency. Akan tetapi para bandar, para investor, para pemain retail itu juga memiliki ketakutan yang sama, di mana takutnya nanti cryptocurrency akan mengalami hal yang sama dengan saham, padahal itu sudah beda jalur ya teman-teman. Tapi di sini ya mau gimana lagi ya terpengaruh seperti itu, mau nggak mau mereka menarik dulu sebagian asetnya atau aset mereka ditarik dulu daripada kayak gitu pemikirannya teman-teman. Dan di sini
Inflasi tetap tinggi mencerminkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan tertarik pandemi. Harga ini yang lebih tinggi dan tekanan ya harganya yang lebih luas seperti itu. Jadi di sini sudah dikutip dari Water News, terus di VOMC-nya juga sudah keluar perihal kenaikan suku bunga kayak gitu teman-teman. Dan di sini Fed mencoba yang terbaik untuk memerangi inflasi. Salah satunya yaitu jelas kenaikan 75 basis poin. Hari ini adalah yang luar biasa besar dan saya tidak berharap pergerakan sebesar ini menjadi hal biasa seperti itu. Karena memang kenaikan saat ini memang gila gitu teman-teman, dimana bulan kemarin hanya 25 basis poin, ini menjadi 75 basis poin atau 0,75% untuk kenaikan inflasinya seperti itu teman-teman. Dan di sini Powell mengatakan bahwa untuk maju inflasi harus diratakan proyeksi. Plot menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga akan jauh lebih agresif di masa depan untuk menghentikan inflasi agar tidak naik pada tingkat tercepat. Nah jadi Jeremy Powell ini sudah ngasih ultimatum bahwasanya jika inflasi ini masih terus gejolak seperti ini, teman-teman, tidak menutup kemungkinan ya di masa depan nanti ya tidak ada tingkat tercepatnya gitu. Jadi semakin gencar juga ini Jeremy Powell ini untuk menekan inflasi, ya salah satunya dengan menaikkan suku bunga ya. Mudah-mudahan sih nggak nyampe 100 basis point gitu teman-teman. Kalau sampai 100 basis point ya kita nggak tahu keadaan market akan seperti apa gitu. Dengan isu kenaikan yang kemarin ada yang bilang 50, ada yang bilang 75. Kenaikannya aja sudah menghancurkan market cryptocurrency sampai saat ini gitu teman-teman. Apalagi sampai ke 100 basis point, ya kita akan hancur gitu kemungkinannya. Jadi para pejabat juga memangkas perkiraan pertumbuhan mereka untuk 2022. Sekarang hanya mengharapkan peningkatan 1,7% dalam PBD turun dari 2,8% pada Maret. Seperti itu. Kegiatan ekonomi secara keseluruhan tampaknya telah meningkat setelah turun di kuartal pertama. Peningkatan pekerjaan telah kuat dalam beberapa bulan terakhir dan tingkat pengangguran tetap rendah. Inflasi tetap tinggi mencerminkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan terkait pandemi, harga energi yang lebih tinggi dan tekanan harga yang lebih luas. Seperti itu dengan keadaan di Amerika sana ya teman-teman. Proyek ekonomi menggambarkan bahwa inflasi diperkirakan akan turun tajam pada tahun 2023, turun menjadi 2,6%. Keputusan The Fed saat ini adalah untuk menstabilkan ekonomi tanpa menyebabkan penurunan. Nah, jadi penurunan untuk proyek ekonomi menggambarkan bahwa inflasi akan turun teman-teman. Inflasi akan turun yaitu diperkirakan akan turun tajam pada tahun 2023 teman-teman untuk inflasinya. Ya semoga sih begitu ya, 2023 ini inflasinya turun tajam, di mana sekarang 8,6% ditargetkan di 2023 itu mencapai 2,6%. Artinya apa? Kalau inflasi turun berarti nanti kemungkinan suku bunga juga akan ikut turun seperti itu, dan dampaknya terhadap market cryptocurrency akan semakin baik. Ya mudah-mudahan seperti itu 2023 di awal gitu ya teman-teman. Syukur-syukur di akhir ini ya, akhir tahun ini sudah mulai bisa ketekan ini untuk inflasinya turun. Suku bunga juga sudah stabil lagi, seperti itu harapan dari kita semua ya, harapan kita semua. Dan mudah-mudahan buat kalian yang sangkut segera kejemput gitu teman-teman dengan keadaan yang seperti ini. Dan mungkin ini dulu dan salam cuan.